Mengganti oli itu adalah hal biasa, tetapi saya punya trik agar hasilnya luar biasa. Ini mungkin yang belum ada ya di proses penggantian oli, teman-teman. Ini siapin aja botol bekas air aki, bukan aki sir ya, air sulingnya aja. Bersihkan dan keringkan, nanti diisi oli yang baru. Apa fungsinya, teman-teman? Ini fungsinya untuk mengisi awal pompa oli. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Nanti kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi cara mengganti oli, ritual biasa yang kita lakukan selaku pemilik mobil. Tapi bagaimana kita punya trik untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Ini penggantian terakhir pada kilometer 90429. Sekarang kilometernya sudah menunjukkan 93402, sekitar 3000 km. Jadi ini penggantian oli kedua setelah saya turun mesin. Yang pertama itu saya memakai sel Helix 3, ketika setelah turun mesin mencapai 500 kilo saya ganti. Jadi ini sebenarnya kurang cepat ya saya menggantinya. Itu harusnya kalau baru turun mesin diusahakan 3 kali itu di interval yang pendek-pendek, tapi insya Allah masih aman ya. Nanti pun saya kedepannya akan memakai interval 3000 ini saja. Jadi menurut saya penggantian oli itu memang yang nomor satu adalah kualitas, tapi kita jangan mengejar kualitas yang sangat bagus, tetapi nanti intervalnya yang dipanjangkan. Kalau saya lebih baik memakai kualitas yang cukup saja, standar, tetapi intervalnya yang kita pendekkan. Itu menurut saya jauh lebih bagus hasilnya, karena seringkali sudah umum ya di masyarakat pakai oli yang mahal. Katakanlah ini bisa memakai oli sel Helix 7 atau berapa yang harganya 400, nanti penggantiannya biasanya akhirnya ke 5000. Kalau menurut saya lebih baik saya pakai oli yang 200.000 tapi saya penggantiannya lebih pendek, misalkan cukup di 3000 km. Insya Allah mesin lebih awet. Seperti merek oli sebelumnya, kali ini saya juga akan memakai ini, teman-teman, Prima XP. Jadi menurut saya ini sudah lebih dari cukup ya untuk mobil seperti Kijang ini. Kenapa saya pilih Prima XP ini? Yang pertama, insya Allah kualitasnya terjamin, kemungkinan dipalsukan juga lebih kecil. Spesifikasi saya tetap memakai standar pabrikan, walaupun katanya mobil tua ya, SAE 20W 50 ya. Kenapa? Salah satu pertimbangannya karena mobil saya habis turun mesin. Insya Allah semuanya sudah rapat, beda dengan yang belum turun mesin ya sudah ada keausan. Kita sudah oversize, sudah ganti metal duduk, metal jalan semuanya. Sebelumnya saya memakai ini, teman-teman, ya mungkin karena kata teman-teman ya ini kan versi murahnya dari sel Helix ya, tapi menurut saya kan sebenarnya memang sudah bagus ya sel Helix. Saya tidak memakai ini lagi karena waktu habis pertama turun mesin itu saya pertama kali memakai ini. Ini keluhan saya, menurut saya ini terlalu kental ya, walaupun SAE nya itu sama. Bukan perasaannya, saya tes pakai jari itu, ini setahu saya lebih lengket itu, teman-teman, lebih lengket. Dengan SAE yang sama ini lebih lengket, kalau ini lebih encer. Dan menurut saya ini tidak bagus ya untuk mobil saya yang sudah rapat semuanya itu. Jadi teman-teman yang memang belum pernah turun mesin, sebaiknya memang ini menjadi pilihan. Banyak yang memakai ini sel Helix HX3 ini yang paling murah lah, teman-teman bisa pakai yang lebih tinggi tapi akhirnya lebih encer. Ini menurut saya sudah sangat bagus untuk mobil-mobil tua, hasilnya juga bersih, sangat bersih di mesin. Dan seperti biasa saya sekaligus membelikan filter oli ya, karena banyak teman-teman yang itu tidak selalu mengganti filter oli, baru 2 kali atau 3 kali baru ganti filter oli. Menurut saya sebaiknya diganti saja, teman-teman. Karena apa ya? Karena harganya cukup murah. Kemarin mendapat harga Prima XP ini 155.000, filter olinya 35.000. Jadi kemarin ini alhamdulillah dapat toko yang murah. Jadi kemarin dua-duanya di toko yang dekat rumah ini 180 kalau dua ini, teman-teman. Ini 180, ini 185. Ternyata saya pergi ke toko yang lebih besar di pusat kota mendapat harga yang jauh lebih murah, dan ini sudah toko terkenal langganan. Pertamina itu sudah sawah minim sekali ya untuk dipalsukan. Kalau sel Helix ini sudah, apalagi yang tipe-tipe atas itu saya udah ragu ya.
ragu duitnya maksudnya teman-teman. Ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Jadi peralatan yang kita butuhkan seperti biasa teman-teman, ini kunci filter dan kunci 14 untuk membuka baut tap, dan ini kasih corong untuk menuang. Siapkan bekas ini kalengnya disobek untuk tampungan dan lap. Langsung saja teman-teman, kita tunjukkan triknya seperti apa, kenapa saya tidak menggantinya di bengkel ya teman, karena saya punya trik sendiri teman-teman. Biasanya orang mengganti oli itu dengan sesuai standar ya, aturan atau anjuran pabrik, yaitu mesin dipanasin. Itu saya berbeda teman-teman, berbeda pendapat. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman, pakai standar juga monggo, tapi saya punya alasan sendiri kenapa saya tidak melakukan ritual itu. Makanya akhirnya saya tidak akan ke bengkel untuk mengganti oli, walaupun sebenarnya ribet ya, enak di bengkel ini udah gratis ya, kita nggak ribet. Kenapa ya? Karena saya tidak memakai sistem mesin dipanaskan, justru saya kebalikannya. Jadi saya mengganti oli itu ketika pagi hari setelah semalam mobil itu diam. Ya alasannya simpel teman-teman. Kenapa? Ya biar oli itu benar-benar tuntas turun sampai ke karter. Sedangkan prosedur yang standar itu kan dipanasin terus didiamkan sebentar baru ditap. Ya menurut saya itu akhirnya oli itu sudah bersirkulasi semua ke mesin. Jadi malah saya usahakan semua oli yang ada di dalam mesin itu betul-betul tuntas turun ke karter, dan itu sudah lebih dari cukup. Mobil kita diamkan semalam, jadi pada pagi hari seperti ini masih dingin kita lakukan tap. Ya resikonya apa teman-teman? Ya pasti nanti olinya sedikit lebih banyak pengisiannya, itu nggak selisih banyak ya teman-teman, tapi hasilnya menurut saya jauh lebih bagus. Karena standar pengisian oli itu kan kalau kering dari bongkar mesin itu 3,7 untuk kijang 5K ini. Kalau memakai filter 3,5, kalau tanpa filter sekitar 3,2 liter. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman menambah 1/4 liter oli, tetapi hasilnya bagus. Jadi ini posisi dingin pagi hari baru kita tap. Yang kedua, saya punya trik lagi, kita usahakan ini posisi dari arah depan ya teman-teman, bagian sebelah kanan mobil ini kita usahakan lebih tinggi. Nah, kebetulan rumah saya ini juga miring lantainya, supaya apa? Benar-benar lubang tap itu di bagian bawah persis posisinya lebih rendah. Jadi kalau depan belakang itu datar saja, tidak ada masalah. Yang penting jangan yang depan lebih tinggi. Itu seperti itu teman-teman. Itu lubang tap oli ada di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri mobil ini saya taruh lebih rendah. Itu teman-teman bisa dongkrak sedikit di bagian kanan. Insya Allah nanti lebih tuntas lagi semua sisa oli yang ada di dalam karter. Itu tujuan saya. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai. Tidak perlu dibuka ya teman-teman, tutup-tutup di atas ini, mungkin maksudnya biar ventilasi ya. Ini juga udah ventilasi teman-teman, udah ventilasi ini. Nanti biar keluarnya juga tidak muncrat, itu aja. Jadi untuk ritual ngetapnya itu tidak perlu saya tunjukkan teman-teman, sudah seperti biasa aja. Nanti mungkin pada waktu pengisian ada sedikit trik ketika memasang filter oli. Jadi filter oli itu nanti saya lepas belakangan setelah semua oli yang ada di karter habis. Kita buka dulu baut tap di bawah memakai kunci 14. Jadi posisikan ini teman-teman, baknya ini yang bagian tepi sebelah kiri ini persis agak sedikit bergeser ke kiri dari arah lubang ini. Yang bagian panjangnya ini yang agak sebelah kanan ya, karena dia nanti akan nyemprot seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Kita tunggu sampai habis. Sebaiknya ini kalau sesuai standar pabrik ya teman-teman, ini juga packingnya diganti. Ini sebenarnya ciri oli yang bagus ya teman-teman. Ya apa, hasilnya itu kotor hitam. Banyak orang yang juga salah ini berpendapat oli yang bagus ya masih pakai lama warnanya masih bagus. Sebenarnya fungsi oli juga sebagai pembersih, jadi ada komponen deterjen namanya. Jadi di Pertamina itu sudah dijelaskan ada komponen deterjen, jadi pembersih kerak. Jadi kalau Prima XP itu dipakai sebentar saja sudah kelihatan kotor ya teman-teman. Oli-oli yang bagus itu biasa sampai lama juga masih warnanya bagus.
Jadi secara psikologis akhirnya tidak bagus. Karena apa? Wah, ulinya masih kelihatan bagus, jadi tidak perlu diganti. Itu yang menjadikannya seperti itu, teman-teman. Oli sudah habis, ini baru saya buka memakai kunci filter. Kali ini saya masangnya juga pakai tangan ya. Prosedurnya itu pakai kunci, tapi menurut saya pakai tangan sudah cukup karena nanti bukanya juga tetap pakai kunci. Nah, ini boleh teman-teman kita buka kalau teman-teman ragu ya. Tapi enggak, ini sudah ada ventilasi, teman-teman. Kalau kita buka tanpa ada tujuan, katakanlah ditinggal lama, itu sebaiknya semua lubang kalau di mesin itu ditutup dengan kain. Namanya apes ya teman-teman, kemasukan baut atau apapun itu sudah fatal jadinya. Ini kan maksudnya dibuka ini biar tidak vakum ya. Nah, tetapi ini juga ventilasi, teman-teman. Buka tapi taruh aja gini. Seperti ini aja posisi penguncian, teman-teman, di bagian atas ya, yang bagian ada persegi-perseginya. Tapi kalau udah berat bener malah kita taruh bawah ya. Itu prinsip kalau membuka sesuatu, didekatkan yang bagian beratnya. Kalau masih ringan ya taruh di bagian yang berkotak-kotak ini, lebih mudah. Tapi kalau udah tidak bisa, teman-teman langsung aja didekatkan lebih ke bawah. Nah, ini kemarin saya pakai tangan saja untuk pengencangannya. Yang penting aturannya sekitar 3/4 putaran setelah seal menempel ke bodi mesin. Itu sudah lebih dari cukup ya teman-teman, karena apa, sudah ada sealnya, insya Allah tidak ada kebocoran. Ini masih ada oli ya di sini, teman-teman. Bersihkan dengan lap ini bagian tepi dari dudukan filter ya teman-teman. Dan kita tutup dulu sebelum kita pemasangan. Jadi arah aliran oli itu insya Allah teman-teman dari pompa oli lewat tengah ya, lewat tengah, kemudian masuk ke filter oli lewat bagian luarnya, baru ini keluarnya lewat samping ini. Salah satunya masuk ke sensor tekanan oli atau pressure switch, ini indikator tekanan oli. Masuk dari tengah, keluar lewat bagian luar. Sebelum memasang filter oli yang baru, pastikan ini teman-teman o-ringnya duduk pada tempatnya ya, tidak melenceng. Dan nanti sebelum dipasang sesuai prosedur ini, kita olesi sedikit dengan oli di bagian o-ringnya ini. Jadi nanti ketika memasang itu diputar dengan tangan sampai nempel. Setelah menempel itu baru ditambah 3/4 putaran ke kanan. Itu sudah cukup kencang. Seperti biasa, saat nanti tidak pakai kunci ya, cukup putar tangan itu sudah memenuhi standar tadi 3/4 putaran. Untuk baut tap oli ini saya biasanya tidak memakai ini teman, seal tip ya. Tidak perlu menurut saya memakai seal tip ini selama ini ringnya ada. Ini ring dari aluminium, artinya bahan yang lunak. Itu sudah cukup untuk merapatkan. Jadi kalau dikasih seal tip itu takutnya teman-teman nanti itu membuat diameter itu kan berubah, memaksa. Jadi bisa nanti rusak, karena ini kan baut ini akan selalu sering dibuka tutup ya. Itu kalau dol malah susah teman-teman. Jadi nanti juga pengencangannya secukupnya saja. Dan baru di luar ini biasanya setelah saya bersihkan tepinya, baru kita tambah sealant ya, supaya ngunci aja teman-teman, ngunci tidak lepas. Tapi insya Allah kalau ring ini dari memang aslinya masih aluminium, itu aluminium sifatnya lunak, ketemu barang yang keras di karternya itu insya Allah ini sudah rapat, tidak perlu ditambah seal tip. Pastikan dratnya ini bersih, ringnya ini juga bersih, dan bagian karter yang ketemu ring ini juga bersih, jadi tidak ada kotoran yang mengganjal. Insya Allah ini dikencangkan secukupnya sudah rapat, karena ini memakai drat halus, drat yang berfungsi untuk kerapatan bukan kekuatan. Sekarang kita pasang lagi karena itu sudah tuntas itu sepertinya, sisa semua oli sudah turun. Untuk nuang pertama cukup kita buat lubang yang tidak terlalu lebar di sini bagian tepi, kemudian kita beri satu lubang paku saja di sini untuk ventilasi. Jadi karena masih pertama ini masih penuh, nanti baru setelah separuh baru kita perbesar lubangnya. Pastikan baut tutup itu sudah rapat teman-teman. Saya memakai ini trompet tahun baru.
itu teman-teman tidak terlalu nyiprat-nyiprat ya. Nah, kita kasih ventilasi sedikit saja, baru nanti setelah hampir separuh ini saya besarkan. Kita cek pengisiannya teman-teman, ini masih belum penuh ya. Saya isi 3 literan tadi, saya hentikan kan kelihatan itu dari sisanya. Nah, ini mungkin sepele ya, tapi mungkin ada yang nggak tahu, namanya awam, tidak ada masalah. Ini adalah untuk mengecek atau dipstick dari oli. Nah, jadi kalau untuk mengeceknya itu harus dicabut dahulu, dilap dulu teman-teman, dilap sampai bersih, baru dimasukkan lagi untuk melihat. Jadi untuk yang pengisian pertama ini tidak perlu sampai garis atas ya teman-teman, cukup nanti 3/4 saja. Ada L dan F, low dan full. Nah, kita isi sekitar 3/4 saja. Nanti posisi mobil juga masih miring karena nanti acuannya ya setelah habis dinyalakan beberapa menit ditunggu baru kita ukur lagi. Tapi ini sudah aman ya, 3/4 ini insya pompa oli sudah bisa bekerja. Kita masukkan untuk melihat sampai full ya teman-teman. Nah, namanya awam kan teman-teman, harus kita cari juga ini full, baru segera diangkat dan dilihat di mana. Malah sepertinya ini udah full, tidak ada masalah teman-teman, pas. Jadi nanti pasti akan berkurang karena masuk ke filter yang belum kita pasang. Oke, kita lanjut pasang filternya dulu. Ini saya tutup lagi dahulu. Di lubang di mesin itu jangan sampai ada yang terbuka di waktu yang lama teman-teman ya. Namanya kemasukan itu tidak pernah bisa diprediksi. Nah, mungkin ada baut dari atas ini jatuh, itu bisa saja, atau kita nyenggol apa yang ada di tepi ini masuk, urusannya jadi panjang gitu aja teman-teman. Hal sepele tapi akibatnya fatal. Kita pasang filter oli dulu. Ini teman-teman mau saya jelaskan kenapa tadi ada kita siapin oli di dalam botol bekas air aki atau air sulik. Ini fungsinya nanti teman-teman, karena kita ini mengetap sampai tuntas ya teman-teman. Insya Allah itu sampai tuntas, dan prosesnya lama, sekali itu lama sampai tuntas beneran. Kalau di bengkel itu kan mungkin hanya sebentar ya. Ini memungkinkan karena konstruksi pompa oli itu tidak ada cek valve-nya. Jadi betul-betul nanti pompa oli itu kosong. Nah, itu tidak ada masalah teman-teman, tidak akan kosong total ya. Tetapi kita potensinya apa? Potensi pompa oli itu rata-rata dengan usia mobil seperti ini sudah aus gigi-giginya. Jadi untuk start awal nanti bisa lambat sekali atau bahkan gagal. Jadi prosedurnya seperti ini teman-teman. Ketika sudah semua selesai, kita mengisi oli. Persiapan terakhir adalah memasang filter. Kita isi oli di sini sedikit saja, sampai penuh pun tidak ada masalah. Jadi ini untuk pengisian awal ke pompa oli. Setelah itu segera dipasang filternya dan langsung dilanjutkan dengan menyalakan mesin, menghidupkan tapi tanpa menyalakan pengapian. Nah, itu teman-teman yang mungkin nanti harus saya tunjukkan. Jadi ini penting ya teman-teman ya, karena apa, menurut saya sudah ada keausan di pompa oli, apalagi pompa oli itu tidak ada cek valve. Jadi semua oli dengan prosedur kita ngelama tadi sudah turun total. Jadi sebagai pancingan gitu teman-teman. Itu teman-teman sudah terlihat. Ini saya isi oli, tinggal kita pasang filternya. Kita olesi dulu sedikit oli di o-ringnya sebelum dipasang. Filter oli sudah kita pasang, sekedar nempel saja. Baru dari sini kita kencangkan 3/4. Jadi dari tanda ini nanti sampai ke sini aja sudah cukup teman-teman. Nah, seperti ini berarti 1/4 ya, sampai 3/4 di sini, itu aja. Setelah itu kencang teman, pastikan juga baut tap kencang, tidak ada kunci-kunci tertinggal. Inilah langkah selanjutnya teman-teman, memakai prosedur menghidupkan mesin atau memutar mesin tapi tanpa menyalakan, tanpa pengapian. Seperti apa? Kita cabut kabel dari distributor yang dari coil ini teman-teman, dan kita arahkan ke ground. Yang penting letaknya jauh dari area bensin, itu aja. Maksudnya apa teman-teman? Kita nyalakan itu biar tidak langsung hidup. Kita starter itu tidak hidup, hanya memutar pompa oli saja.
memastikan itu aja teman-teman. Memastikan apa? Memastikan sudah mengisi filter. Mengisi filter baru dia akan menekan ke pressure gauge ini. Oke, langsung aja. Nah, nanti kita bisa melihat teman-teman di sini. Jadi kan nanti dia akan langsung padam, itu berarti memang masih mengisi ke filter oli. Jadi kita start tanpa menghidupkan mesin, itu maksudnya ya kan teman-teman. Nah, itu kalau mesin langsung menyala kan masih banyak area yang belum terlumasi, begitu teman-teman pengertiannya. Sampai itu padam. Nah, itu kalau mesin langsung hidup kasihan ya teman-teman, karena RPM mesin itu jauh lebih tinggi dari ini teman-teman, putaran starter. Kalau starter ini hanya 250 RPM, itu aja masih aman. Jadi kalau langsung menyala kan ada bagian yang insya Allah belum terlumasi dengan maksimal. Memang agak lama teman ya, karena itu tadi posisi kosong. Nah, itu tadi itulah sebabnya kita beri pancingan di pompa olinya. Nah, itu berarti teman-teman sudah masuk. Kita tunggu sebentar, dia akan turun lagi, kanan turun, menyala ya. Terus sekarang kita bisa menghidupkan atau melakukan penyalaan, ada pengapian maksudnya. Kita pasang lagi kabel ke distributornya yang dari coil. Dan kita nyalakan sekitar 1-2 menit saja teman-teman, menurut saya sudah cukup. Nanti kita cek di dipstick apakah sudah memenuhi tingginya levelnya. Nah, langsung ya teman-teman. Nah, itu langsung padam. Nah, kalau tadi kita langsung seperti itu teman-teman, kasihan mestinya. Itu aja prosedur yang saya lakukan kalau mengganti oli. Insya ini hasilnya lebih maksimal. Ini berisik apa teman-teman? Ya berisik banyak yang kendor-kendor dan stasionernya rendah. Nah, nanti saat kita jelaskan. Mobil yang pagi hari cegreng itu menurut saya belum tentu bagus. Nah, itu aja teman-teman. Malah yang benar ya memang harus dicuk. Nah, ini kan tidak ada mekanisme cuk. Nah, mekanisme cuk yang baru itu meninggikan RPM seperti di 7K. Jadi ya kita tinggikan aja RPM. Tidak perlu digas-gas ya teman-teman. Jangan ya, biarkan dengan RPM yang idle saja. Itu sudah cukup, pompa oli itu bekerja melumasi semua sistem. Habis ini kita pastikan pompa oli itu sudah kosong atau tidak bertekanan ya. Setelah kita matikan agak lama, itu pasti sudah turun ya tekanan. Itulah model dari konstruksi jalur oli pada mobil Kijang. Makanya waktu start setelah berhenti lama itu tidak akan langsung lampu penunjuk oli itu padam ya, karena di filternya itu kosong. Itu aja penjelasannya teman-teman. Nah, kecuali pompa air itu ada cek valve-nya. Start ya langsung langsung nyala ya. Kenapa ya? Biar bisa kembali ke karter gitu aja. Posisi filternya itu tegak ya. Coba itu posisi tidur atau terbalik ya, itu masih ada oli di dalam filter. Nah, itu masih bagus ya, istilahnya masih banyak olinya. Jadi perlu ditunggu ya, setelah dinyalakan tadi teman-teman, ditunggu sekitar 2-3 menit baru kita bisa ngecek level olinya di dipstick. Kalau kurang ya kita tambahin, insya Allah itu nanti kurang sedikit ya, karena tadi pada waktu kita ukur itu sudah level tapi filter oli kan masih kosong. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.